Terima kasih Dr. Budi atas kesempatannya. Selamat datang para sejawat sekalian di ruangan ini. Intinya di sini ID hanya ingin sedikit memberi pembekalan, intinya hanya itu aja. Tapi karena penyakit ini sudah berjalan lumayan lama, saya rasa jenengan semua juga sudah banyak mendapatkan informasi tentang hal ini. Tapi enggak apa-apa. Nanti jika tetap masih ada keraguan, mari kita diskusi di sini ya. Karena nggak mungkin kita melepaskan begitu saja, enggak. Walaupun ID sebenarnya tidak secara langsung bertanggung jawab di dalam rumah sakit itu enggak. Kami hanya membantu dari segi prinsip organisasi profesi dalam melindungi anggotanya, memberi pembekalan pada anggotanya, hanya itu aja. Oke, slide. Sudah berapa bulan? 5 bulan ya, 6 bulan ya. 6 bulan penyakit ini kita mendengar beritanya. Tapi kita benar-benar merasakan berjibaku itu paling enggak semenjak pertengahan Maret. Ya, pertengahan Maret mulai terasa bagi kita yang ada di sini ya. Untuk sementara dunia ditutup. Mungkin sepanjang hidup kalian, sepanjang hidup saya sendiri, mungkin baru pertama kali merasakan wabah seperti ini. Kami di Paru, saya sudah ikut terlibat sejak era H5N1, flu burung tahun 2007. Kami sudah terlibat, Paru sudah terlibat waktu itu, tapi nggak sampai seperti ini. Waktu itu pasien yang opname paling hanya 2, maksimal 4 itu sudah selesai. Dan itu sudah cukup bisa diatasi oleh kami di Sutomo ini, saya ngomong setting Sutomo, oleh sejawat Paru sama anestesi sudah cukup. Flu babi, swine flu, ya jumlahnya lebih banyak, tapi kami masih ngatasi. Karena apa? Angka kematiannya rendah, hampir gak ada yang meninggal. MERS, hampir gak ada yang positif di sini, tidak ada yang positif di sini. Yang suspek ada lumayan, tapi yang opname itu paling di ruang isolasi paling hanya maksimal 4 sudah cukup. Jadi kami dari Paru, anestesi sudah cukup mengatasi. Kali ini sangat-sangat berbeda. Gak mungkin kami dari Paru sendiri sudah gak bisa anestesi, gak bisa. Dokter semesta diberlakukan semuanya. Semuanya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Slide. Oke. Waktu awal-awal waktu itu Pak Menkes masih berusaha menangkal. Saya nggak tahu apakah berusaha menangkal itu supaya ben ketok tidak ada kasus positif yang di sini, ya. Atau memang benar-benar nggak ada supaya zona Indonesia masih tetap dianggap hijau. Waktu itu, tapi bulan Maret, tepatnya awal Maret, pecah telur itu ya. Identitas dengan pasien 01 sama pasien 02 gitu waktu itu ya, ramai. Dan setelah itu sudah beranak pinak secara eksponensial. Per hari ini sudah berapa kasus di tempat kita? Indonesia sudah 50 ribuan ya, segituan. Hanya dalam jangka waktu 3 bulan seperti itu. Ya, dahsyat sekali. Oke, terus slide. Ini kami sampai data sampai Mei itu yang kami cuplik sudah pesat, jenengan sudah merasakan itu sudah pesat. Banyak masyarakat yang masih belum percaya bahwa ini ada, ini bukan ini konspirasi atau apapun itu, ini bisnisnya rumah sakit atau apapun itu ya. Wis jarno mereka ngomong apa, biarkan. Mereka baru akan mengiyakan, baru percaya setelah mereka itu sakit atau ada anggota keluarganya yang sakit. Bahwa sakit ini ada, walaupun mereka masih tetap menyangkal, bukan. Ya, oke, slide terus. Ini kalau kasus di Surabaya, yang paling banyak di Surabaya Timur. Ya, datang sampai, ya kita paham, daerah Surabaya Timur termasuk kawasan lama, kawasan dengan pemukiman yang banyak yang padat, ya banyak yang padat di sana, banyak warga-warga pendatang yang dalam tanda kutip pemukiman yang kecil-kecil itu banyak di Surabaya Timur, juga di Surabaya Utara. Kalau Surabaya Utara sudah nggak bisa perluasan lagi, sudah areanya sudah padat. Saya pernah membaca artikel di Intisari sekitar beberapa tahun yang lalu, kisah seorang guru bahasa Inggris ngajari muridnya di volunteer di daerah-daerah yang daerah-daerah kumuh gitu ya. Jadi dia menyuruh murid-muridnya itu cerita
tentang dalam bahasa Inggris. Kamu aktivitas sehari-hari itu kamu lakukan di mana gitu. Ya, jadi muridnya bilang, I am sleeping in the living room. Loh, itu kan nggak sesuai kaidah bahasa Inggris itu ya. My mother cooking in the bathroom. Dipikir, ya apa sih? Salah. Muridnya bilang, enggak salah, Bu Guru. Ayo beneran diajak ke pemukiman. Iya bener. Masaknya sama dapur, kamar mandi sama dapur jadi satu. Tempat tidur sama ruang tamu jadi satu. Ya, sak ruang makan sekalian. Bahkan yang unik ada yang my mother cooking in the front of my house. Iya, masaknya di depan rumah. Pernah nggak menjumpai itu? Coba di daerah-daerah Sidotopo sana Wonokusumo itu. Dapurnya itu bukan dapur, itu hanya kotak berisi kompor itu taruh di depan rumah itu. Lah kalau untuk seperti itu bagaimana ya kita bisa isolasi mandiri ya? Jangan harap ya. Oke, slide. Kasus yang sembuh juga tinggi, memang angka kesembuhannya sangat tinggi. Yang meninggal pun kalau kita ngomong prosentasenya juga relatif kecil sebenarnya, secara umum kecil. Tapi kalau kita ngomong jumlah ya banyak. Jadi kalau kita hanya ngomong antara 5 sampai 10% itu ya. Ya kecil, jauh dibandingkan dengan flu apa? Oh ya, flu burung itu sampai 70%. Flu burung sampai 70%. MERS itu sampai antara 30 sampai 40%, tinggi. Tapi jumlah seluruh kasusnya rendah. Lah ini walaupun persentasenya rendah tapi jumlahnya tinggi ya, tetap ujung-ujungnya kalau kita hitung per kepalanya jadi banyak. Itu pun masih kasus yang apa? Yang terlaporkan. Pasien kasus meninggal yang terlaporkan adalah mereka yang meninggal yang sudah confirm. Jadi kalau baru datang PDP meninggal enggak terlapor. Ya hanya terlapor PDP itu aja. Tapi enggak terlapor meninggal. Gitu ya. Oke, slide. Nah, 100 tahun yang lalu wabah seperti ini. Bisa waktu itu berjalan antara 2 hingga 3 tahun kalau salah ya, jumlahnya banyak. Waktu itu dengan jumlah kematian segini ya termasuk banyak, ya banyak sekali. Apalagi jumlah penduduk saat itu masih sedikit ya. Sekarang berulang dan jumlahnya sudah jutaan ya. Terus slide. Ini wabah-wabah yang ada di dunia saat ini ya. Yang pertama maksudnya bukannya pertama, pada gambar apa? Cover pertama itu mungkin kita sudah berdamai. Ya. Sudah berdamai dan HIV itu dulu waktu tahun 2001 waktu saya masih koas dokter muda, waktu itu kalau menghadapi pasien HIV ya kita harus pakai baju lengkap waktu itu. Pakai baju lengkap. Waktu itu yang meriksa masih koas ya. Kalau zaman sekarang waktu era akreditasi kan nggak boleh. Yang meriksa ya harus dokternya, minimal residen kalau di rumah sakit apa pendidikan. Kalau dulu kan yang meriksa mahasiswa kita. Pakai baju lengkap waktu zaman AIDS waktu itu. Tapi lama-lama ya setelah dipelajari ya kita cukup nggak pakai apa-apa pun nggak apa-apa kita meriksa pasien HIV selama nggak melakukan tindakan ya kan. Pakai handscoon enggak pakai handscoon biasa aja. Ya. Dulu waktu era wabah demam berdarah juga gitu sedemikian. Ya mudah-mudahan lama-lama corona ini bisa berdamai dengan kita. Mungkin nanti lama-lama ya kita menganggap biasa corona itu ya. Slide. Oke ya. Ada 2 virus ini yang terkait wabah itu ada golongan Orthomyxoviridae sama Coronaviridae. Orthomyxoviridae itu bongsone yang HN itu, H5. Mohon izin ya. H5N1, H1N1 ya. Itu. Kalau yang corona itu yang kita ingat ya yang 3 besar itu mulai SARS, MERS sama sekarang ini ya. Slide. Terus slide terus. Ya, ini mulai akhir tahun waktu itu akhir tahun ya. Kita di sini masih tenang-tenang aja ya. Disebut nCoV waktu itu tapi dalam perjalanannya diganti sebagai SARS-CoV-2 karena hampir identik, hampir sama dengan yang SARS-CoV pertama ya. Penyakitnya disebut COVID. Jadi sebagai insan medis ya kalau menyebutkan penyakitnya kita ngomongnya COVID, kalau kita ngomong virusnya
SARS-CoV. Sama seperti virusnya HIV, ya, sakitnya AIDS. Gitu ya. Ojo sampai kena virus COVID. Nah, ya, ketok ndesoe ya. Nah, ya, slide. Ini gambaran virusnya sangat dikenal. Bahkan di negara kita itu mungkin akrab dengan orang kita karena buah corona itu juga akrab di negara kita. Buah apa? Rambutan ya, kayak corona ya, buah rambutan. Terus slide. Ya. Corona itu sebenarnya banyak. Kita sebelumnya kita sehari-hari sudah akrab dengan virus corona ini, tapi yang low pathogenic. Ya. Yang high pathogenic ya mulai SARS, MERS sama SARS-CoV-2 ini, ya. Jadi pada pemeriksaan rapid positif itu sebenarnya bisa juga berarti, saya nggak tahu. Kalau alat rapid itu masih hanya untuk virus corona secara umum, maka kalau rapid positif mungkin bisa berarti juga kita pernah terinfeksi virus corona yang low pathogenik juga bisa. Kalau memang alat rapidnya tidak spesifik khusus yang SARS-CoV, ya. Terus slide. Yang high pathogenik itu yang sampai timbul pneumonia. Kalau yang low itu hanya ISPA saja, ya, hanya ISPA aja. Slide. Ini ya. Tidak semua makhluk bisa kena corona, hanya mereka yang punya reseptor khusus. Reseptornya S2 ya, S2, dan itu pada manusia banyak terutama di sel alveolar tipe 2, sehingga yang banyak diserang adalah paru karena paling banyak di sana. Tapi reseptor S2 juga ada di GI, juga ada sedikit. Oleh sebab itu manifestasi mual muntah juga sering kita jumpai juga diare, ya, walaupun nggak banyak. Ya. Kasus pada anak relatif jarang karena apa? Karena reseptor S2-nya nggak sebanyak pada orang tua. Pada orang-orang dengan komorbid tertentu, reseptor S2-nya lebih banyak. Orang diabetes, orang hipertensi, itu reseptor S2-nya lebih banyak, sehingga mereka lebih rentan daripada orang yang tidak mempunyai faktor komorbid. Ya. Slide. Penyebaran sampai saat ini masih droplet. Membahasakan ke orang apa mau droplet ya? Ya percikan ludah itu dari sana. Sampai saat ini yang disepakati seperti itu. Bisa langsung, bisa tak langsung. Yang langsung itu mungkin kita sudah waspada, pakai masker, face shield, mencegah percikan secara langsung ya. Tapi yang tidak langsung itu yang mungkin harus kita waspadai. Orang yang nggak pakai masker ngomong kena meja tanpa sadar nanti ada orang lain tangannya nyentuh meja itu, tanpa sadar masukkan jari tangannya ke hidung. Ya, itu yang tidak langsung itu yang harus kita waspadai. Slide. Nah ini ya, yang tidak langsung yang kita waspadai. Jadi tempat-tempat yang mengandung, tempat-tempat yang sering kita sentuh. Apa wae? Permukaan meja, handle pintu pagar, pintu kendaraan, mobil, ya, handphonemu, ya, handphone kita itu ya. Slide. Ini buku panduan sudah bisa kalian dapatkan, download gratis. Banyak ya, sekarang sudah banyak. Terus bagaimana manifestasi klinis tadi? Karena reseptor S2 itu lebih banyak pada saluran napas, pada sel alveolar tipe 2, maka gejala respirasi merupakan gejala yang utama, ya. Tapi ada gejala GI juga, ya, mual, diare itu bisa, ya. Jadi jangan kalau kalian menghadapi orang, saya beberapa hari ini kok agak diare, badan linu-linu semua, tetap kita curigai, ya. Terus slide. Pemeriksaan yang mendasar yang perlu kita lakukan, ya, jika memang swab belum ada, minimal kita memiliki DL maupun radiologis, ya. DL sama fototoraks nilainya lebih tinggi, fototoraks nilainya lebih tinggi. Kalau kita buat scoring itu nilai dari DL itu yang NLR itu paling hanya 1 poinnya. Tapi kalau fototoraks ada pneumonia nilainya sudah 5. Ya, jadi gejalanya manifestasi yang umum ya gejala gejala respirasi,
ditambah ada pneumonia jika ada. Atau klinis pneumonia, misalkan fotonya nggak ada tapi klinis pneumonia ada, misalkan kalian meriksa ada ronkinya atau memang kelihatan respiratory rate-nya atau ada tarikan dinding dada, mulai tampak distres nafas, hati-hati. Mungkin itu sudah ada pneumonia. Ya. Oke, slide. Ini gambaran fotonya. Kalau pada foto toraks yang khas beda sama pneumonia bakterial memang, ya. Pada COVID-19 ini yang sering adalah gambaran opasitasnya itu halus dan biasanya dari perifer. Basal maupun perifer, itu yang khas. Tapi bukan berarti kalau kita menjumpai gambaran lobaris yang khas bagus lobaris ya. Ya tetap sekarang semua gambaran pneumonia PDP. Ya, tapi biasanya kalau hanya lobaris sesuai lobus parut biasanya bakterial. Tapi kalau yang khas ini dari perifer maupun dari basal dan sering bilateral. Gambarannya halus. Ya, tapi dalam perjalanannya kalau sudah berat ya sudah kedua lapangan paru sudah gambaran putih semua memenuhi gambaran ARDS. Kalau sudah terjadi ARDS seperti ini biasanya saat sembuh, kalau sembuh timbul fibrosis biasanya sering. Ya, tapi enggak harus fibrosis enggak. Tapi kalau sudah ARDS itu sering terjadi fibrosis. Jadi kita tidak mengharapkan atau tidak menjanjikan pasien itu nanti parunya kembali seperti semula, enggak usah dijanjikan seperti itu ya. Oke, slide. Ya, kalau pada CT scan ini pada perifer dan sering basal. Ya, dari pinggir. Slide. Tapi kalau kalian menghadapi pasien seperti ini ya enggak mungkin kalian tangani di sana kan itu ya. Di asrama haji enggak. Nah sekarang definisi operasional ada PDP. Kalau di WHO sebenarnya hanya confirm sama non confirm hanya itu aja, sudah enggak ada. Ini hanya orang kita aja yang membuat dulu pada waktu zaman flu burung masih istilah MERS masih istilah suspek. Tujuannya ingin menghindari bahwa orang suspek itu dianggap ya pakai istilah lain ODP, PDP. Tapi ya faktanya sekarang orang ODP aja sudah takut. OTG aja sudah takut orang, OTG sudah takut sekarang. Ya, gampangannya kita ngomong OTG, ODP, PDP itu kalau OTG tanpa gejala, ya kan? Orang yang kontak tanpa gejala OTG. ODP, ISPA, gampangannya gitu aja. Ada ISPA, mentok ada ISPA. Atau orang ada diare, ada demam, itu ODP. Kalau PDP, pneumonia wis. Ada pneumonia PDP. Itu ya. Tapi kalau rapid positif, ya boleh rapid positif. Yang enggak masuk kriteria itu tadi, bukan. Ya, jadi bisa saja ODP rapid positif bisa. ODP rapid negatif, PDP rapid positif, PDP rapid negatif. Tapi kalau sudah swab positif, sudah jangan ngomong gini, PDP confirm ya, enggak bisa kasus confirm gitu aja. Itu ditandai dengan hasil swab. Ya. Kalau sudah ada hasil swab ya langsung diagnosis kita ya confirm langsung. Jangan ODP confirm ya, ambigu nanti ya sudah confirm gitu ya. Slide. Itu ya, jadi secara aplikatif ya kita membedakan itu tadi. Kalau ODP itu mentok ISPA, hanya ISPA, nggak ada gambaran pneumonia, nggak ada tanda-tanda pneumonia. Kalau PDP ada pneumoninya ya. Oke. Terus, jadi dia hafal PDP pasien dengan pneumonia. Ya. ODP orang dengan pneumonia dok. Yes, slide terus. Lewat. Nah, kasus confirm dari hasil swab. Ya, dari hasil swab. Memang kedepannya ya harapan kita dinas kesehatan bisa ya apa caranya memfasilitasi ya pemerintah ya supaya swab itu sudah menjadi protokol yang jadi kalau sudah ada swab itu tersedia dengan baik kita nggak perlu rapid sebenarnya ya swab itu sudah ya. Slide terus ya pembagian gejala ringan sedang berat itu untuk kalau setting rumah sakit. Kalau jenengan di asrama haji nanti ya ini asrama haji semua. Itu settingnya kan nanti di sana yang ringan aja kan, mentok ringan aja. Kalau sedang ya nggak bisa, harus ke rumah sakit. Ya untungnya situ dekat dengan haji, rumah sakit haji. Untungnya. Ya.
Patokannya apa? Patokannya apa? Selama pasien nggak ada sesak ya sudah ringan. Gampangannya seperti itu. Atau tidak demam yang tinggi, sudah enggak. Ya kalau hanya batuk-batuk aja nggak apa-apa Mas ya. Sesak itu merupakan keluhan subjektif. Kalau objektifnya saturasi di atas 95% tanpa oksigen. Gitu ya, dengan respiratory rate yang normal. Itu sudah, kalau gitu ya ringan berarti. Kalau pasien sudah tambah sesak atau dia merasa harus perlu tambahan oksigen aja, minimal ini sedang. Kalau sudah pakai masker, oksigen masker ya sudah masukkan saja berat itu. Kalau kalian menghadapi itu, definisi misalkan definisi untuk merujuknya itu bagaimana ya? Oke, slide. Oh ya, yang unik lagi COVID-19 itu pasien sering nggak merasa sesak, nggak apa-apa ya. Tapi saturasinya turun. Makanya alat saturasi oksigen itu di setiap tempat perawatan usahakan harus ada. Mungkin pasien nggak sesak enggak, cek saturasi. Sering pasien COVID-19 ini tidak ada keluhan sesak ya, tapi saturasinya 80. Sesak enggak, biasa dia bisa ngobrol dengan enak. Beberapa jam kemudian 16. Ya, sering itu. Jadi sekali lagi bukti objektif saturasi oksigen usahakan ada di tempat sana ya, minta. Terus, nah kontak erat termasuk kita. Tapi tenaga kesehatan itu kalau kita menggunakan APD dengan baik itu tidak dihitung kontak erat sebenarnya. Dan untuk nakes yang dalam berhadapan dengan pasien selalu menggunakan APD yang minimal level 2 itu sebenarnya enggak, per definisi enggak dihitungkan sama dianggap kontak erat sebenarnya. Pada buku panduan mengatakan seperti itu. Ya, teman sekantor, orang serumah, teman satu perusahaan, yang satu area, kontak erat ya. Kapan karantina? Sebenarnya prinsip tata laksana COVID ini sebenarnya isolasi sebenarnya prinsipnya. Baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit atau di tempat darurat. Tapi prinsipnya isolasi. Ya, untuk mereka yang bergejala ringan isolasinya cukup di rumah jika mumpuni. Tapi kalau rumahnya sepetak seperti yang saya ceritakan tadi sulit. Sleeping in the living room, eating in the living room, cooking in the bathroom, nah itu sulit. Nah, itulah tujuan dibangunnya tempat-tempat penampungan seperti asrama haji atau hotel atau rumah sakit darurat. Untuk mereka-mereka yang bergejala ringan yang tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Tapi kalau orangnya well educated, tempatnya memungkinkan ya mending di rumah sebenarnya. Ya prinsip apa ya? Prinsip kenyamanan. Ya kan? Oke, slide. Terus ya, jadi isolasi mandiri baru bisa kita lakukan jika gejalanya ringan, orangnya itu well educated dan tempatnya memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, kalau Surabaya ya asrama haji ini salah satu tempatnya. Gitu ya. Terus slide. Oh ya, sekali lagi edukasi harus kuat loh ya. Edukasi harus kuat. Harus kuat. Mungkin kalian merasakan sendiri mengedukasi anggota keluarga di dewe susah. Sulit. Ya. Kalau mereka belum pernah melihat bagaimana sesaknya orang COVID ini, saya yakin mereka nggak akan percaya, masih belum percaya. Ya. Oke, slide terus. Oh ya sudah. Prinsip tata laksana medis isolasi, prinsipnya isolasi, baik isolasi mandiri maupun di tempat penampungan maupun di rumah sakit. Tata laksana medis di rumah sakit prinsipnya hanya suportif. Hanya suportif. Jika ada pneumonia, kita memberikan antibiotik empiris. Sambil dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ini memang perlu antibiotik atau enggak. Tentu saja seperti pemeriksaan brokalsitonin, kultur. Ya kalau ada pasien masuk sudah gambaran ARDS apa itu ya. Ya wis kita berikan antibiotik empiris. Ya. Sebelumnya. Terapi sebelumnya. Nah, antivirus sampai saat ini masih belum ada yang definitif. Ya penyakitnya masih 6 bulan, ya. TB yang sudah lebih dari 100 tahun aja yang namanya TB MDR mungkin baru 10 tahun terakhir terapinya. Ya kan? TB DOT itu baru tahun 95 kalau nggak salah.
TB itu baru tahun 95. Ya berarti setelah berapa puluh tahun itu baru terapi seperti itu baru muncul ya, apalagi ini. Panduan obat HIV paling enggak 10 tahun terakhir, padahal penyakitnya sudah tahun 80-an sudah muncul. Ya kan? Berarti paling enggak perlu waktu 20 tahunan paling enggak untuk bisa menghasilkan obat yang definitif, ya kan? Ini belum ada. Karena ini masih tetap dianggap flu, maksudnya golongan-golongan flu ya, memang umumnya self-limiting disease, umumnya sih membaik sendiri. Jadi pasien-pasien yang dengan gejala ringan itu biasanya kita nggak ngasih antivirus sih, hanya multivitamin, nutrisi cukup, biasanya membaik. Tanpa terapi juga banyak yang membaik, ya. Jadi kalau saya bingung antivirus, jika memang di tempat itu ada, ya monggo nggak apa-apa, nggak ada larangan. Ya, tapi kalau gejala ringan sekali lagi umumnya hanya suportif tanpa terapi antivirus umumnya membaik. Multivitamin ya. Terus slide. Nah, sekali lagi yang ideal untuk pemeriksaan itu adalah swab sebenarnya. Rapid itu ya itu kan salah satu usaha pemerintah karena waktu itu belum bisa menyediakan alat swab yang mahal, jadi pakai rapid. Tapi sebenarnya kalau di tempat yang lain negara maju sudah nggak perlu rapid sebenarnya, langsung swab. Tapi kalau terpaksa swab itu sulit ya rapid. Rapidnya positif ya perlu diulangi paling enggak 10 hari kemudian sebenarnya ya, 10 hari kemudian diulangi rapidnya. Tapi kalau rapidnya sudah positif, prosedurnya adalah swab berikutnya. Ya. Rapid ada yang bisa mendiferensialkan, ada IgG, IgM, ada yang nggak bisa. Ada yang pokoknya rapid test gitu aja, tapi ada yang bisa IgG, IgM-nya positif atau negatif. Ya. Untuk menjelaskan IgG, IgM pada orang yang not well educated ya sulit. Ya, kalau orangnya well educated bisa memahami bahasa antibody atau itu ya mungkin kalian bisa menjelaskan. Gitu ya. Rapid bukan untuk diagnosis, ingat itu. Jelaskan pada masyarakat, rapid bukan untuk diagnosis, itu hanya screening aja. Diagnosis tetap swab PCR. Gitu ya. Terus ini tugasan dinas kesehatan. Kalau memang biasanya kalau sudah ada swab positif biasanya yang bersangkutan dan keluarganya akan dihubungi ya, Dr. Rati ya, akan dihubungi oleh dinas kesehatan. Kalau nggak ditelepon ya berarti negatif. Ya, mudah-mudahan bukan lupa. Ya, jadi kalau ada pasien yang aku di swab sampai saya nggak dikabari, ya berarti mudah-mudahan negatif. Yang ditelepon itu biasanya yang positif aja biasanya. Yang setahu saya begitu, Dr. Rati gitu ya. Yang positif aja yang dikabari ya. Untuk kriteria pemulangan pasien saat ini kita sudah dulu kan sampai 2 kali negatif baru pulang. Tapi itu ternyata membuat penumpukan di rumah sakit dan justru banyak pasien-pasien yang sekiranya perlu perawatan jadi nggak bisa terakomodir gara-gara ruangan masih penuh. Sekarang kita untuk memulangkan pasien kita sudah cukup ini berarti setting kita bukan setting asrama haji ya, setting rumah sakit yang rujukan ya. Kalau pasien itu kan kita pulangkan kalau satu kondisi klinis baik, tidak sesak yang dibuktikan dengan saturasi oksigen lebih dari 95% tanpa O2 bantuan, atau pada foto toraksnya tidak tampak perburukan, bukan tampak perbaikan loh ya, bukan, tapi tidak tampak perburukan pada foto toraks. Kenapa tidak digunakan kata-kata perbaikan? Karena apa? Ya jagani itu bahasa Indonesia ya. Jaga-jaga kalau pasien itu timbul fibrosis ya fotonya kan nggak bisa membaik. Ya ada yang membaik, tapi kalau dia timbul fibrosis nggak bisa ya. Jadi klinis baik ya sudah bisa dilanjutkan dengan isolasi mandiri. Kalau pasiennya tidak memungkinkan isolasi mandiri, pasiennya dikirim ke asrama haji, KTP di Surabaya, atau ke rumah sakit lapangan di Indrapura. Gitu ya. Oke, slide. Nah, ini yang penting manajemen non farmakologis termasuk PPI-nya, protokol kesehatan yang harus dijalankan ya PHBS. Saat ini semuanya pakai masker. Jika memang available dan memungkinkan ya pakai masker bedah. Jika memungkinkan untuk masyarakat ya. Tapi memang jika tidak memungkinkan ya pakai masker kain. Tidak apa-apa untuk mengurangi penularan.
Untuk petugas medis, ya yang disarankan ya pakai N95 memang, N95. Saya pribadi tidak menyarankan untuk dalam setting kali ini ya, itu N95 yang kan ada yang berkatup ya, yang berkatup ya. Ya mungkin itu tidak bisa mengurangi kita dari resiko tertular. Tapi kalau kita yang positif misalkan kita nularkan ke yang lain. Karena saat ekspirasi katupnya buka. Itu ya. Terus sering-sering cuci tangan. Tolong edukasi ke masyarakat, jangan mendewakan hand sanitizer. Selama ada air dengan sabun, ya, terdapat air dengan sabun, gunakan air mengalir dengan sabun. Jika jauh nggak ada kesulitan, itu gunanya hand sanitizer. Jika tangan tampak bernoda kotor, ya jangan menggunakan hand sanitizer. Cari air. Hand sanitizer jika tangannya itu tidak bernoda. Dan itu pun ada literatur yang mengatakan setelah 5 kali berturut-turut menggunakan hand sanitizer sebaiknya cuci tangan. Ada yang ngomong setelah 10 kali menggunakan hand sanitizer berturut-turut cuci tangan, tetap cuci tangan. Jadi jangan sepanjang hari pakai hand sanitizer terus jangan. Ya, tetap yang utama adalah tetap air dengan sabun, ya. Gitu. Lalu etika batuk, ya kalau semua orang sudah bermasker ya enak. Tapi kalau pada saat katakanlah sedang lupa loh maskernya harus dibuang atau maskernya jatuh, sedang posisi tidak bermasker, kalau batuk disarankan apa nutupi? Ya lengan tangannya, gitu. Lengan atas, ya lengan atas. Untuk petugas medis, ya juga untuk orang awam juga sih. Saat kita kerja usahakan baju kerja sama baju di rumah beda sekarang. Ya. Jadi saat baju kerja saat pulang ke rumah sudah jangan dipakai kalau bisa. Kalau terpaksa masih dipakai, sebelum masuk rumah segera dilepas langsung masukkan ke tempat cucian tersendiri. Gitu ya. Jangan menyentuh sesuatu, jangan menyentuh muka sebelum tangan kita cuci tangan. Nanti akan dipraktekkan bagaimana cuci tangan yang benar. Ya. Terus alat makan minum sebaiknya nggak usah bersama saat ini. Ya, jangan. Oke, slide. Untuk mereka yang isolasi mandiri, ya, beritahu mereka supaya kamarnya itu yang berventilasi dengan baik. Untuk kamar yang ber-AC sangat nggak direkomendasi karena tertutup. Kecuali kalau ada AC tapi terus dikasih exhaust ya nggak apa-apa, monggo. Cuma dengan konsekuensi kalau ada exhaustnya, ya beban AC-nya lebih tinggi gitu aja. Tapi sirkulasinya jalan. Ya, dan AC harus sering-sering dibersihkan. Ya. Kalau ruangan ber-AC tertutup, itu konsentrasi kuman atau virus semakin tinggi dan itu semakin virulen. Ya. Zaman sekarang siapa sih yang ngomong gak ono AC ini? Kecuali saya mungkin ya. Saya tetap sampai sekarang bertahan rumah saya itu nggak pakai AC. Cuma langit-langitnya sampai tak tinggi, jendela yang besar. Nah, mungkin nggak akan percaya kalau masa nggak pakai, beneran. Rumah saya sampai sekarang nggak pakai AC. Setiap hari jendela saya itu terbuka, walaupun tidur terbuka, tapi bertralis berapa? Kasa. Setiap hari seperti itu. Terus slide. Oh ya, bersihkan tempat-tempat yang sering disentuh oleh tangan dengan desinfeksi, dengan desinfektan. Ya, meja, permukaan meja, handle pintu, ya, handphone kalian, pagar, pintu mobil, sering-sering bersihkan. Ya, ya desinfektan yang disanakan ya alkohol yang 70%, kemudian yang berbasis klorin, ya, klorheksidin tidak ya, ya Pak Mukarram ya, klorheksidin tidak untuk virus ini nggak bisa. Kan ada bahan desinfektan yang bahannya nanti dilihat, klorheksidin itu nggak bisa. Ya, slide, sudah ya. Untuk ini antivirus ya apapun yang ada jika memang di situ disediakan, monggo. Tapi sekali lagi kalau klinis-klinis ringan biasanya kita nggak memberi. Ya, hanya suplemen-suplemen vitamin itu yang kita beri, antioksidan apapun terserah monggo. Wong Surabaya kalau mae DKI wedang pokak. Lek akan pokak susu pekok, hati-hati ya. Maaf ya dokter Ati ya. Terus slide.
slide sebelumnya. Nah itu, kalau antivirus ada jatah waktunya, ya itu yang paling bawah. Tidak untuk selamanya terus, masih positif dikasih antivirus terus, tidak, ya. Ada yang seperti Oseltamivir ya hanya 5 hari, kemudian kayak kloroquine ya maksimal 10 hari, sudah setelah itu sudah nggak perlu pakai lagi. Walaupun swabnya positif ya kondisinya baik ya sudah, ya aman. Kalaupun kondisinya jelek, dia sudah lama, tetap antivirus nggak kita berikan ya mungkin infeksi sekundernya itu yang kita obati. Ya, slide. Ini tadi sudah kita singgung. Ini rumah sakit rujukan sudah kita lewati aja. Kalian kan toh bukan di sini. APD tetap kalau kita menghadapi pasien sebisa mungkin minimal itu sebenarnya minimal yang kalau di kita petunjuk internasional minimal ya level 2 itu sebenarnya. Ya. Jika di buku panduan mengatakan jika memang source-nya itu mencukupi, sarana prasarananya memang ada, pakai hazmat monggo silakan. Bukan berarti melarang tidak. Ya, tapi kalau nggak ada, sebenarnya itu nggak perlu hazmat itu kalau di luar negeri ya pakai gaun N95 face shield handscoon. Cuma klausul di catatan di buku panduan hanya mengatakan jika memang ketersediaan hazmat itu mudah silakan dipakai. Karena dulu hazmat itu sebenarnya ya digunakan pada waktu kasus Ebola itu. Ya, kalau ini hanya droplet ya enggak seperti itu. Tapi kalau ada gunakan. Tapi kalau jika enggak ada level 2 N95 itu handscoon, kalian pakai face shield, nurse cap itu ya. Kemudian juga kaki yang tertutup. Saya itu minimal itu sudah cukup. Terus slide. Ya, slide. Oke. Lewat terus. Oke. Jadi edukasi ke masyarakat gunakan masker. Masyarakat kita itu enggak terbiasa memang. Yang viral beberapa waktu yang lalu orang Madura di pasar Pabean kalau nggak salah, yang diwawancara TV itu ya. Kalau pakai masker itu saya sesek malah nih itu. Ya sama seperti kalau orang pedalaman yang nggak pernah pakai baju lengkap, kalau Anda kasih baju, risih mereka sama. Ya namanya nggak biasa. Ya. Edukasi sekali lagi edukasi berulang-ulang, penggunaan masker dan penggunaan masker. Ya. Oke, terus slide. Oke. Semoga kita bisa melewati ini dengan sehat semua, karena bagaimanapun tenaga kesehatan itu menjadi salah satu acuan. Jadi katanya kalau banyak tenaga kesehatan yang sakit, mikirin ini, tenaga kesehatannya akeh sing kena, akeh sing mati. Apalagi kita lah gitu. Angka nakes yang kematian tertinggi itu Jawa Timur. Ya, jadi tolong perhatikan buat kalian, buat keluarga kalian. Sekali lagi, sekali lagi edukasi berulang-ulang, jangan pernah bosan.